Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat Imbos Media yang berbahagia. Di waktu yang singkat ini, saya ingin berbagi kepada sahabat Imbos Media semua tentang satu konsep yang saya pribadi sangat terinspirasi sekali dengan konsep yang pernah saya dapatkan ini. Sebuah pelajaran yang diambil dari kisah yang diceritakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya. Kisah sahih, muttafaqun alaih, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, yang mungkin di antara kita, di antara sahabat sekalian pernah mendengarnya, yaitu kisah tentang 3 orang yang terjebak di dalam gua. Kisahnya adalah dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau mengisahkan, aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 orang dari umat sebelum kalian bepergian dalam sebuah perjalanan. Di tengah perjalanan, mereka bermalam di sebuah gua. Mereka pun masuk ke dalam gua tersebut. Tiba-tiba, batu besar jatuh dari gunung sampai menutupi mulut gua atau pintu gua. Nah, lalu mereka panik ya, berdoa gitu. Mereka berkata, tidak ada yang dapat menyelamatkan kalian dari batu besar ini, kecuali berdoa kepada Allah dengan perantara amal-amal solih kalian. Nah, orang yang pertama kemudian berdoa, gitu ya. Ya Allah, dulu aku punya 2 orang tua yang sudah lanjut usia. Aku tidak pernah memberi susu kepada siapapun sebelum kepada mereka berdua. Jadi, si orang ini selalu memprioritaskan kedua orang tuanya yang sudah sepuh gitu ya, untuk diberikan susu terlebih dahulu sebelum kepada keluarganya, ke anak-anaknya, kepada budaknya. Nah, pada suatu hari, aku pergi untuk suatu keperluan. Saat aku pulang, ternyata keduanya telah tertidur. Aku bergegas memerah susu, namun kudapati beliau berdua masih tertidur. Aku bertekad tidak akan memberikan susu itu kepada keluarga atau budakku sebelum kedua orang tuaku meminumnya. Maka aku menunggu mereka sampai bangun, sambil tanganku memegang gelas yang terisi susu hingga fajar subuh tiba. Bisa dibayangkan lamanya ya. Keduanya lalu terbangun, kemudian meminum susu tersebut. Nah, kemudian si orang ini berdoa, ya Allah, jikalau perbuatan itu benar-benar aku kerjakan ikhlas karena mengharap wajah-Mu, mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hilangkanlah kesulitan berupa batu besar yang ada di hadapan kami ini. Seketika batu besar itu bergeser, terbuka sedikit gitu ya. Namun celahnya belum cukup dilalui mereka untuk keluar dari gua. Kemudian orang yang kedua, gitu kan? Orang yang kedua juga berdoa. Doanya apa? Ya Allah, aku punya sepupu perempuan. Dahulu ia adalah orang yang paling aku cintai. Aku sangat berharap ia menjadi kekasihku. Namun ia menolak cintaku. Setelah beberapa tahun
berlalu, si perempuan tadi mendatangiku karena sedang butuh uang. Jadi ada sepupu perempuan, si orang yang kedua tadi gitu kan, yang berhasrat kepadanya gitu ya. Namun ditolak gitu. Pergi, beberapa tahun kemudian datang lagi gitu ya. Datang lagi karena apa? Karena butuh uang. Nah, kemudian bagaimana ceritanya? Aku pun memberi 120 dinar. Bayangkan, kalau dikurskan sekarang, mungkin kalau kurs sekarang 4 juta, itu 1 dinar bisa sekitar setengah miliar gitu ya. Nah, tapi ada syaratnya. Syaratnya si perempuan tadi mau tidur satu ranjang denganku. Maksudnya adalah berzina. Na'udzubillah min dzalik. Ternyata ia mau. Sampai ketika si orang ini ingin berzina gitu ya. Tapi wanita itu berucap, tidak halal bagimu membuka cincin kecuali dengan cara yang hak atau cara yang halal, maksudnya adalah dengan akad nikah. Kata-kata itu tiba-tiba membuatku sadar, sehingga aku urungkan hasrat buruk itu, dan aku pergi meninggalkannya. Padahal wanita itu orang yang paling aku cintai. Menurut orang yang kedua ini, aku tinggalkan dia bersama kepingan emas yang sudah aku berikan kepadanya. 1,5 miliar diberikan gitu kan, beserta orang yang dicintainya pergi. Kemudian orang yang kedua ini berdoa gitu, berdoanya doa yang sama seperti orang yang pertama. Bagaimana doanya tadi? Ya Allah, jikalau perbuatan itu benar-benar aku kerjakan ikhlas karena mengharap wajahmu, maka hilangkanlah kesulitan berupa batu besar yang ada di hadapan kami ini. Tiba-tiba batu besar tersebut bergeser lagi gitu kan. Namun tetap belum cukup untuk mereka bisa keluar. Kemudian orang yang terakhir, orang yang ketiga juga ikut berdoa gitu. Bagaimana doanya? Ya Allah, dulu aku punya beberapa pegawai. Nah, berarti orang yang ketiga ini seorang bos gitu ya, atau seorang pimpinan yang memiliki banyak karyawan gitu. Gaji aku berikan kepada mereka semua. Namun ada satu pegawai saya yang berhenti bekerja kepada saya. Dia pergi meninggalkan jatah gajinya. Jadi si orang ini berhenti, pergi, tapi gajinya masih disimpan oleh si bos ini. Nah, gajinya diapain? Gaji itu pun aku kembangkan hingga menghasilkan banyak harta. Setelah beberapa waktu, si pegawai ini datang lagi menemui aku gitu ya. Ia menagih kepadaku, wahai hamba Allah, saya ingin mengambil gajiku yang belum saya ambil dahulu. Kemudian saya menjawab gitu ya, si bos ini menjawab, semua yang kamu lihat ini berupa unta, sapi, kambing, dan penggembalaannya atau budaknya adalah gajimu yang belum kamu ambil dahulu. Terus si pegawai ini, mantan pegawai ini ya kaget gitu ya. Wahai hamba Allah, jangan mengolok-olok aku atau jangan bercanda denganku. Terus si orang ketiga ini menjawab, saya tidak bercanda denganmu. Nah, kemudian semua harta tadi berupa sapi, kambing, dan seterusnya tadi diserahkan kepada si mantan pegawainya itu ya, tanpa sisa sedikit pun. Dan kemudian si orang ketiga ini juga berdoa hal yang sama. Ya Allah, jikalau perbuatan itu benar-benar aku kerjakan ikhlas karena mengharap wajahmu, maka hilangkanlah kesulitan berupa batu besar yang ada di hadapan kami ini. Gua yang sebelumnya tertutup pun menjadi terbuka, dan akhirnya mereka semua dapat keluar gitu ya. Hadis ini muttafaqun alaih, hadis Bukhari 2274 dan Muslim di nomor 2743. Mari kita ringkas sejenak dari kisah yang panjang di atas. Yang pertama terkait dengan keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian yang kedua, kebaikan itu ternyata bentuknya bukan hanya melakukan sesuatu aja, tapi juga menjauhi hal-hal yang dilarang atau menjauhi maksiat.
menolak ajakan hawa nafsu itu juga merupakan suatu kebaikan yang utama. Yang ketiga, berkisah tentang amanah dengan harta titipan, atau bisa dikatakan juga amanah ketika menjadi seorang pemimpin atau seorang bos yang banyak karyawan. Dan kesemua kisah tadi itu ya, di ketiga kisah tadi itu kesemua kebaikannya itu ada kaitannya dengan sedekah atau memberikan manfaat kepada orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Dan kemudian mereka itu berdoa dengan menyebutkan kebaikan-kebaikan mereka itu di dalam doa mereka gitu ya. Nah, tapi ada kata kuncinya. Kata kuncinya itu adalah dzalika batigha awajhik. Hanya mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Ketika melakukan sebuah kebaikan, ikhlas, hanya mengharap ridho Allah saja yang dituju. Jamaah Imbos Media yang berbahagia, kita bisa membahasakan dengan mudah hal di atas dengan satu konsep, yaitu rekening kebaikan. Kita ini semua punya rekening kebaikan, yang mana akan terisi saldonya jika kita berbuat kebaikan-kebaikan. Yakinlah, setiap amal baik kita akan masuk ke saldo rekening kebaikan kita. Sekecil apapun amal kebaikan yang kita lakukan, yakinlah itu masuk ke saldo rekening kita. Syaratnya tadi, satu, apa? Harus ikhlas. Tetap teruslah berbuat baik, tetap teruslah beribadah, mengumpulkan pahala dan seterusnya, karena kita tidak tahu mana yang Allah terima, mana yang Allah lipat gandakan, atau bahkan mana yang Allah tolak karena tidak ikhlas. Terus perbaharui niat kita di setiap amal-amal baik kita. Ibarat sebuah rekening, kita bisa mencairkan saldo rekening kebaikan kita itu di dunia gitu ya. Seperti tadi dengan tawasul dalam doa kita, dengan tawasul dalam doa-doa kita. Seperti dikisahkan tadi bahwa mereka itu berdoa dengan kebaikan-kebaikan yang sudah mereka perbuat gitu, sehingga Allah berikan pertolongan berupa kemudahan. Kita juga bisa demikian gitu ya. Jika ingin dimudahkan segala halnya, kita juga bisa berdoa dengan kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.